Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 siswa baru SMA Negeri 1 Sewon. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, kita bisa melaksanakan MPLS hari ketiga. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat mengikuti seluruh kegiatan MPLS pada hari ini. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup, terima kasih. Untuk materi pertama pada hari ini yaitu tentang organisasi sekolah, yaitu MPK dan OSIS yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan, yaitu Bapak Sajuri SPD. Kepada Bapak Sajuri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian, calon siswa baru tahun 2001, tahun 2022. Selamat datang di SMA Negeri 1 Sewon, kampus hijau yang orang lain di luar sana menyebut sekolah olahraga. Itu memang tidak salah, karena di SMA Negeri 1 Sewon menyelenggarakan 3 pendidikan, yaitu pendidikan kelas olahraga, pendidikan kelas inklusi, dan pendidikan kelas reguler. Perkenalkanlah saya Sajuri SPD, pengampu mata pelajaran olahraga yang sehari-harinya disampiri sebagai Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan yang akan mengurusi hajat kegiatan di sekolah ini. Pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang organisasi yang ada di sekolah, yaitu MPK, Majelis Permusatan Kelas. MPK adalah Majelis Permusyawaratan Kelas atau Majelis Perwakilan Kelas, adalah salah satu struktur organisasi sekolah dan salah satu organisasi kesewaan yang resmi dan wajib ada di semua SMA. Dasar MPK: 1. Tugas dan hukum. 2. Keanggotaan. 3. Syarat anggota. 4. Struktur organisasi. 5. Tugas masing-masing pengurus. 6. Dasar hukum MPK. Dasar hukum MPK yaitu 1. Keputusan Dirjen Pendidikan dan NKRI Kebudayaan nomor 239/C/Kep/N/81. Dasar hukum yang kedua yaitu keputusan Mendikbud nomor 0461/U/1984 tentang pembinaan kesiswaan. Dasar hukum yang ketiga yaitu keputusan Dikdasmen nomor 226/C/0/1902 tentang pedoman kesiswaan. Dasar hukum yang keempat, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dasar hukum yang kelima atau terakhir, Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Tugas MPK: 1.
mewakili kelasnya dalam rapat perwakilan kelas. 2. Mengajukan usul kegiatan untuk dijadikan program-program kerja dalam OSIS. Jadi nanti dalam perwakilan, musyawarah perwakilan kelas, itu mungkin dari wakil-wakil kelas bisa mengajukan program-program yang apa yang harus ditekankan di situ atau mengusulkan program apa sebelum program itu diajukan ke pembina OSIS. 2. Menyelenggarakan pemilihan pengurus OSIS. MPK adalah salah satu yang menyelenggarakan pemilihan pengurus OSIS. Dari proses seleksi awal sampai proses akhir, yaitu nanti sampai pemilihannya. Yang keempat, mempertanggungjawabkan segala tugas kepada kepala sekolah selaku ketua pembina OSIS. 5. Mengawasi kinerja OSIS. Jadi MPK ini termasuk salah satu organisasi yang tertinggi di sekolah karena dia salah satunya yang bisa mengawasi kinerja OSIS, yang bisa menghentikan anggota OSIS kalau anggota itu memang tidak komitmen dengan kinerjanya dan rambu-rambu apa yang ditetapkan dalam OSIS itu. 6. Tadi mengangkat dan memberhentikan ketua OSIS, itu yang saya sebutkan tadi, bahwa memang MPK ini berhak untuk memberhentikan dan mengganti anggota OSIS kalau memang dia melanggar atau tidak komitmen dengan aturan yang ada. Struktur MPK itu terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi. Anggota MPK terdiri dari masing-masing setiap kelas memberikan minimal 2 orang. Di sini tidak diwajibkan ketua dan sekretaris. Jadi boleh bebas. Kita memperbolehkan anggota yang bukan pengurus boleh bebas untuk bergabung dengan organisasi MPK dan tidak ada pemaksaan untuk anggota MPK. Semua sifatnya sukarela dan tulus dari hati, bukan paksaan, tetapi tentunya diambil orang-orang yang memang punya potensi, punya kemampuan untuk menyampaikan apa-apa yang disampaikan oleh anggota siswa di kelas itu. Jadi anggota MPK sekali lagi merupakan perwakilan dari setiap kelas, maksimal 2 orang per kelas, atau merupakan siswi-siswi atau siswa yang telah diseleksi oleh guru atau pengurus sebelumnya. Itu tadi sekilas tentang organisasi sekolah, yaitu MPK. Sekarang kita berlanjut ke organisasi intrasekolah atau OSIS. Pengertian secara sematis yaitu OSIS merupakan singkatan dari organisasi intrasekolah. Organisasi sendiri yaitu suatu kelompok kerjasama antar siswa untuk mencapai tujuan bersama. Siswa sini peserta didik pada satuan pendidikan, jadi semua siswa yang terdaftar di sekolah itu. Intra yang artinya berada di dalam dan di antara siswa. Sekolah adalah satuan pendidikan, tempat penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar. Pengertian secara organisasi,
OSIS adalah satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah di sekolah. Jadi yang sah itu organisasi di sekolah itu adalah OSIS, yang lain itu secara hukum memang yang diakui oleh pemerintah dengan Diknas itu hanya OSIS. Pengertian secara fungsional, OSIS merupakan salah satu dari 4 jalur pembinaan kesiswaan. Di samping ada latihan kepemimpinan, ekstrakurikuler, dan wawasan wiyata mandala. Pengertian secara sistemik, OSIS adalah sebuah sarana kehidupan berkelompok siswa yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi OSIS ini adalah sebagai sarana tempat untuk kehidupan di lingkungan sekolah. Ya, tentunya di lingkungan sekolah itu yang ada adalah siswa-siswa. Ini suatu kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi tujuannya di sini adalah kolektif, ya, untuk mencapai tujuan bersama. Masing-masing punya tanggung jawab. Ciri-cirinya: A. Berorientasi pada tujuan. Ini tentunya yang diutamakan adalah tujuan bersama. Jadi bukan nanti terjadi gap atau seksi ini sama ini, ya ini jangan sampai. Tapi bersama-sama bergotong royong untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari kepengurusan. B. Memiliki susunan kehidupan kelompok. Nah, di sini memiliki susunan kehidupan kelompok adalah di sini ada dibagi adalah seksi bidang. Jadi nanti tugasnya sesuai dengan pokjanya. C. Memiliki jumlah peranan. Nah, masing-masing seksi, masing-masing pokja semua punya peranan. Nah, jadi semua punya peranan. Yang D adalah berkoordinasi. Ya, ini berkoordinasi ini sangat diperlukan agar semua kegiatan bisa berjalan sesuai dengan rencana, tidak istilahnya ada miskomunikasi sehingga satu dengan yang lain tidak berkesesuaian. E. Berkelanjutan dalam waktu tertentu atau regenerasi. Dari kepengurusan OSIS ini sifatnya tidak lama sementara, karena di kelas 1, kelas 2 nanti yang kelas 2 yang naik kelas 3 harus berganti, mempersiapkan adik-adik kelasmu sebagai regenerasi untuk meneruskan kepemimpinan yang akan datang. Faktor pendukung sumber daya ini. Jadi sumber daya ini sangat penting. Nah, baik sumber daya manusia, ya, tentunya dengan sumber daya, ya, dana tentunya, ya. Jadi karena semua itu jerbasuki mahobio, ya. Sumber daya manusia ialah intelektualitas, kompetensi dari siswa-siswa yang ada, tentunya yang menjadi pengurusnya ialah yang punya kemampuan dan kemauan. Nah, ini. Yang 2, efisiensi. Nah, efisiensi ini bisa efisiensi waktu, bisa efisiensi keuangan. Nah, tentunya dengan anggaran. Nah, efisiensi waktu diharapkan semua program dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan, tepat waktu yang sudah direncanakan. Tapi mungkin karena seperti tahun ini dalam keadaan kondisi yang pandemik seperti ini, kemarin program-program mungkin tidak hanya satu sekolah, mungkin di semua sekolah agak terkendala karena situasi dan kondisi dengan adanya wabah seperti ini. Yang tadi selanjutnya efisien anggaran. Nah, sebisa mungkin anggaran jangan sampai pemborosan, tapi
ditekan, tapi juga jangan sampai terlalu irit. Nah, karena semua itu saya katakan Jerbasuki mau bio. Nah, semua itu harus dengan biaya kalau ingin lancar baik ya dengan biaya yang sesuai. 3. Koordinasi kegiatan sejalan dengan tujuan. Nah, ini. Jadi harus dikoordinasikan antara kegiatan ya harus sejalan dengan tujuan. Jadi kegiatan itu harus sesuai dengan apa yang direncanakan. 4. Pembaharuan. Ya. Jadi program-program yang ada tentunya nanti dibuat sesuai, jangan sampai hanya copy paste seperti program yang kakak kelasmu. Nah, ini jangan sampai, paling enggak ada pembaharuan, kalau enggak ya harus lebih baik. Nah, ini kadang-kadang kalau pengurus OSIS yang tidak kreatif, tidak punya ya hanya copy paste. Nah, dari pengurus OSIS yang lama, nah ini kami diharapkan jangan sampai, paling enggak ada pembaharuan. Yang 5, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan luar. Nah, ini pengurus OSIS harus bisa beradaptasi dengan dunia luar. Nah, jadi sewaktu-waktu kita bisa menghadapi kalau ada kendala dan masalah, paling enggak kita siap untuk menghadapi memecahkan masalah apa yang kita hadapi. 6. Terpenuhinya fungsi dan peran seluruh komponen. Jadi masing-masing anggota, masing-masing apa yang sesuai dengan tugasnya harus berperan seluruhnya. Jangan menjadi pengurus tapi pasif. Nah, ini jangan sampai. Jadi semua harus aktif. Fungsi OSIS: wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi siswa serta menetapkan garis-garis program. Nah, ini. Jadi semua kalau dari seluruh siswa ini kalau punya aspirasi atau ide silahkan. Nah, itu lewat mekanisme yang betul tadi, lewat MPK, perwakilan kelas atau musyawarah kelas. Nah, disampaikan usul lewat itu, nanti baru dibawa lewat diusulkan kepada pengurus OSIS itu mekanismenya. 2. Pelaksanaan kegiatan kesiswaan. Nah, ini. Jadi untuk melaksanakan kegiatan kesiswaan, karena kegiatan di sekolah itu nanti semua OSIS mesti terlibat. 3. Sarana komunikasi antar siswa. Ini adanya fungsi dari OSIS adalah salah satunya untuk tempat berkomunikasi, untuk memberikan informasi atau layanan yang lain antar siswa. 4. Wadah pengembangan potensi diri siswa sebagai calon seorang ilmuwan dan intelektual yang berguna di masa depan. Nah, ini silahkan nanti dari siswa-siswa semua, kalau Anda punya kemampuan atau bakat silahkan, karena di sekolah kita ini banyak wadah dari pengembangan untuk potensi yang akademik, bisa mengikuti bimbingan di situ, ada care, ada pembinaan untuk bidang agama yang lain seperti matematika, fisika, kimia. Nah, ini. Yang 5, pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen, dan kepemimpinan siswa. Ini juga sekolah kita ini beberapa wadah untuk mengembangkan juga ada, seperti kepemimpinan lewat pramuka, lewat tonti. Nah, ini silahkan nanti. Nah, ini fungsinya hanya OSIS. Nah, ini. 6. Pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan kecakapan hidup life skill. 7. Pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan kader-kader bangsa. Ini fungsi OSIS. Manfaat OSIS: 1. Meningkatkan nilai-nilai ketakwaan terhadap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. 2. Meningkatkan kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air. Ini manfaatnya ya, karena di kegiatan OSIS itu banyak kegiatannya ya. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air. Nah, ini dengan kegiatan-kegiatan yang pramuka, yang berarti kegiatan-kegiatan
hari besar ya. 3. Meningkatkan kepribadian budi pekerti luhur. 4. Meningkatkan kemampuan berorganisasi, pendidikan politik dan kepemimpinan. Ini silahkan nanti anak-anakku sekalian yang ingin meningkatkan kemampuan berorganisasi, pendidikan politik dan kepemimpinan, nah semuanya tersedia ya ini. 5. Meningkatkan keterampilan, kemandirian dan percaya diri. 6. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. 7. Menghargai dan mewujudkan nilai-nilai seni. 8. Meningkatkan dan mengembangkan kreasi seni. Tugas pengurus OSIS: 1. Menyusun dan melaksanakan program kerja sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS serta GBBK yang disusun oleh MPK. 2. Selalu menjunjung tinggi nama baik, kehormatan dan martabat sekolah. 3. Kepemimpinan pengurus OSIS bersifat kolektif. Jadi semuanya itu untuk kebersamaan, bukan untuk individu. 4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pembina OSIS, MPK dan tembusannya kepada perwakilan kelas pada akhir masa jabatannya. 5. Selalu berkonsultasi dengan pembina. Inilah saja pengurus, tugas pengurus OSIS. Mungkin dari saya yang dapat saya sampaikan hanya ini karena keterbatasnya waktu, dan mungkin banyak salah dan khilaf, mohon dimaafkan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.